Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaf Ramadan dari Prodi Mesin Otomotif dengan NIM 2401010004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizi Rahman, dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Otomotif dengan NIM 2401010011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aziz, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Mesin Otomotif. Hubungan erat antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan undang-undang. Disebutkannya kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga yang berbunyi, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penetapan pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan penetapan Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan undang-undang memiliki sifat kesatuan. Sifat kesatuan antara keduanya adalah memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Penjelasan tersebut yaitu mengenakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaannya. Penjelasan tercantum dalam alinea pertama dan kedua pembukaan Undang-Undang 1945. Sifat kesatuan yang kedua adalah memberikan penegasan terhadap pelaksana proklamasi 17 Agustus 1945. Penegasan tersebut yaitu perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penegasan tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945. Sifat kesatuan yang ketiga adalah memberikan penanggung-jawaban terhadap pelaksana proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari perjuangan luhur yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada 5 sila Pancasila. Pertanggungjawaban tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendak dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan sebagian dasar hukum, kedua memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antar Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifat formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif.
Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan UUD 1945 kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang poin ke-8, yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 28E ayat 1, yaitu setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua dapat dijabarkan di dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini dapat dijabarkan di dalam pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, negara kepulauan pada ayat kepulauan. Ayat ini juga memiliki makna wilayah NKRI mencakup daratan, perairan, dasar laut, tanah, dan ruang udaranya. Batas-batas wilayah NKRI diakui secara hukum internasional. Konsep wawasan Nusantara menjadi dasar geopolitik yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat tersebut dapat dijabarkan di dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan persatuan bangsa. Dan selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima tersebut dapat dijabarkan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya mempresentasikan poin ke-9 tentang implementasikan Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dalam bidang politik, implementasi Pancasila di bidang politik. Pembuatan kebijakan politik. Kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesatuan, serta menghargai perbedaan. Lalu dalam bidang ekonomi, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ekonomi bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Implementasi dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan menerapkan gotong royong dalam berbagai aspek ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya pada bidang sosial budaya. Implementasi pada bidang sosial budaya dan pembuatan kebijakan negara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan kebudayaan dan sejahtera untuk mengenalkan dan menjaga keberagaman budaya Indonesia. Terakhir, yaitu dalam bidang HANKAM. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan cara membangun sistem pertahanan keamanan nasional yang tangguh dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.